Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Vivi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai SPLTV bentuk pecahan untuk matematika wajib kelas 10 di semester ganjil. Pada materi kali ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.3 menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Minggu lalu kita sudah belajar bersama mengenai 4 metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel ya. Nah, ada yang masih ingat apa saja 4 metode itu? Yang pertama ada metode substitusi, yaitu metode penyelesaian dengan mensubstitusikan nilai salah satu variabel. Yang kedua, ada metode eliminasi, yaitu metode penyelesaian dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Yang ketiga, ada metode gabungan, yaitu metode penyelesaian yang menggunakan metode substitusi dan eliminasi secara bersamaan. Nah, pada metode gabungan ini boleh menggunakan substitusi terlebih dahulu atau eliminasi terlebih dahulu ya. Yang terakhir ada metode determinan, yaitu metode penyelesaian dengan mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks. Di sini Ibu memiliki contoh, tentukan nilai X plus Y plus Z dari penyelesaian 2 per X ditambah 2 per Y dikurang 4 per Z sama dengan 2. 3 per X dikurang 2 per Y ditambah 5 per Z sama dengan 10. Dan 4 per X ditambah 5 per Y dikurang 3 per Z sama dengan 17. Langsung masuk ke penyelesaian dengan langkah-langkah. Yang pertama itu ubah SPLTV bentuk pecahan menjadi bentuk baku atau bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu yang X plus Y plus Z sama dengan P. Nah, P itu adalah sebagai konstantanya ya. Lalu selesaikan SPLTV dengan metode yang dipilih. Jadi boleh metode substitusi, eliminasi, gabungan, atau determinan. Di sini Ibu memisahkan A sama dengan 1 per X. Kenapa 1 per X? Karena untuk mengubah bentuk SPLTV itu menjadi bentuk baku atau bentuk umumnya ya. Lalu B sebagai 1 per Y dan C sebagai 1 per Z. Jadi permisalan ini langsung kita masukkan ke dalam bentuk SPLTV yang pecahan ini ya. Jadi 2A ditambah 2B dikurang 4C sama dengan 2. Ini untuk persamaan yang pertama. Kenapa di sini bisa berubah menjadi 2A? Karena di sini 2 per X. Sedangkan di sini dimisalkannya itu A sama dengan 1 per X. Jadi untuk mengubah 2 per X ini kita harus mengalihkan 2. Ditambah 2B dikurang 4C sama dengan 2. Sama ya, di sini 2 per Y. Jadi kita harus mengubah 1 per Y ini menjadi 2 per Y dengan cara mengalihkannya 2. Jadi 2 kali B. Di sini 4 kali C. Karena di sini 4 per Z. Di sini kan 1 per Z. Jadi kita harus mengalihkan 4 kali C. Lalu ada 3A dikurang 2B ditambah 5C sama dengan 10. Ini untuk persamaan yang kedua. Dan ada 4A ditambah 5B dikurang 3C sama dengan 17. Untuk persamaan yang ketiga. Sistem persamaan ini sudah menjadi sistem persamaan dalam bentuk baku atau bentuk umumnya ya. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan SPLTV ini dengan metode yang kita pilih. Next, di sini Ibu menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikan SPLTV yang tadi. Yang pertama, Ibu melakukan proses eliminasi dengan memilih persamaan satu dan persamaan yang kedua. Tadi persamaan yang satu itu ada 2A ditambah 2B dikurang 4C sama dengan 2. Lalu persamaan yang kedua itu 3A dikurang 2B ditambah 5C sama dengan 10. Karena di sini koefisien variabel B-nya sama, yaitu 2B,
maka langsung saja ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena di sini tandanya berbeda ya, ini positif dan ini negatif. Maka kita operasikan dengan cara menjumlahkan. Maka diperoleh hasil 5A ditambah C sama dengan 12. Ibu misalkan di sini sebagai persamaan 4. Lalu pilih lagi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 itu 2A ditambah 2B dikurang 4C sama dengan 2. Dan persamaan 3 itu 4A ditambah 5B dikurang 3C sama dengan 17. Masih sama untuk menghilangkan variabel B-nya di sini karena koefisiennya beda ya, ini 2, ini 5, maka kita harus mengalihkan. Untuk persamaan 1, kita kalikan dengan 5, dan untuk persamaan 3, kita kalikan dengan 2. Maka persamaan 1 menjadi 10A ditambah 10B dikurang 20C sama dengan 10. Dan persamaan yang ketiga menjadi 8A ditambah 10B dikurang 6C sama dengan 34. Karena di sini tandanya sama yaitu positif dan positif, maka kita langsung kurangkan. Diperoleh 2A dikurang 14C sama dengan negatif 24. Ini untuk persamaan yang kelima. Lalu eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi persamaan 4 itu 5A ditambah C sama dengan 12. Persamaan 5 itu 2A dikurang 14C sama dengan negatif 24. Maka dikali dengan 2 dan persamaan yang kelima itu dikali dengan 5. Menghilangkan variabel A-nya ya. Diperoleh hasil untuk persamaan A itu 10A ditambah 2C sama dengan 24. Dan persamaan yang kelima itu 10A dikurang 70C sama dengan negatif 120. Karena di sini tandanya berbeda yaitu positif dan negatif, maka operasinya operasi pengurangan. Diperoleh hasil 72C sama dengan 144. Jadi C sama dengan 2. Masuk ke proses substitusi, masukkan nilai C sama dengan 2 ke persamaan 4. 5A ditambah C sama dengan 12. Maka 5A ditambah 2 sama dengan 12. Jadi 5A sama dengan 10. Diperoleh A sama dengan 2. Di sini kita sudah memperoleh nilai C sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 2. Maka langkah terakhir kita itu harus mencari nilai B. Nah, masukkan nilai C sama dengan 2 dan A sama dengan 2 ke persamaan 1. 2A ditambah 2B dikurang 4C sama dengan 2. Tadi kan A-nya 2 dan C-nya 2 ya. Maka 2 kali 2 ditambah 2B dikurang 4 kali 2 sama dengan 2. Jadi 2B sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6? Karena ini tadi kan 4. Ini negatif 8. Jadinya 4 dikurang 8 itu negatif 4. Negatif 4 kita pindahkan ruas menjadi positif. Maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi B sama dengan 3. Maka diperoleh nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Kemudian masukkan ke permisalan awal. Permisalan awal tadi kan A sama dengan 1 per X. Di sini sudah diperoleh nilai A itu 2, maka masukkan 2 sama dengan 1 per X. Jadi nilai X sama dengan 1 per 2. Lalu B sama dengan 1 per Y. B-nya kan 3, maka 3 sama dengan 1 per Y. Jadi nilai Y sama dengan 1 per 3. Dan C sama dengan 1 per Z. C-nya itu 2, jadi 2 sama dengan 1 per Z, maka Z sama dengan 1 per 2. Lalu tadi yang ditanyakan itu nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan berapa? Kita sudah memperoleh X, Y, dan Z, jadi tinggal dimasukkan.
1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Langsung ditambahkan, di sini ada setengah ditambah setengah, itu sama dengan 1 ya. Maka hasilnya sama dengan 1/3. Seperti biasa, di akhir video pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan 2 contoh soal untuk anak-anak kerjakan secara mandiri di buku tugas masing-masing ya. Terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan video pembelajaran ini sampai akhir. Tetap semangat belajar dan selalu melakukan kegiatan yang positif.